Tanggal 17 April, hari ke-108. Bacaan 1 Tawari pasal 17 sampai dengan pasal 21. Kerajaan dan perjanjian Daud. Garis besar. Daud bermimpi untuk membuat tempat suci yang cocok bagi Allah untuk tinggal dan disembah sesuai dengan keinginan Nabi. Tetapi Tuhan menolaknya. Salomo dipilih oleh Tuhan untuk membangun bait suci tersebut, bukan Daud. Namun, meskipun rencana Daud untuk rumah Tuhan harus ditunda, Tuhan mempunyai rencana lain untuk Daud, yaitu membangun sebuah kerajaan dan dinasti yang abadi. Baik dalam masa damai maupun perang, dalam kesetiaan maupun kebimbangan, Tuhan akan memenuhi janjinya untuk menjaga keturunan Daud agar tetap terjaga. Keturunan Daud akan terus ada selamanya dan memiliki kerajaan yang tak akan pernah berakhir. Renungan Harian. Jika seorang penulis sejarah ingin mencatat kehidupan Anda dari sisi rohani, hal-hal apa yang akan dia sertakan dan apa yang akan dikecualikan? Mereka kemungkinan akan mencatat momen-momen penting dalam perjalanan Anda dengan Tuhan, seperti saat-saat pertobatan, pengalaman rohani yang mendalam, dan bagaimana kehadiran Tuhan mempengaruhi hidup Anda secara keseluruhan. Namun, mereka mungkin tidak akan mencatat setiap detail kehidupan Anda, seperti hal-hal yang tidak berkaitan dengan hubungan Anda dengan Tuhan, atau pengalaman yang kurang berdampak secara rohani. Seperti halnya dalam kitab 1 Tawari yang tidak mencatat kegagalan manusia yang berulang, penulis sejarah Anda mungkin juga akan menekankan tujuan Allah yang positif dalam hidup Anda dan bagaimana programnya akan tercapai meskipun ada kegagalan dalam perjalanan Anda. Jika Anda menulis autobiografi Anda sendiri bersama Tuhan, Anda kemungkinan akan menyoroti momen-momen penting dalam perjalanan rohani Anda, seperti pertobatan, pengalaman rohani yang mendalam, dan bagaimana kehadiran Tuhan mempengaruhi hidup Anda. Anda juga akan menekankan komitmen Tuhan untuk memimpin Anda ke arah kedewasaan rohani dan untuk menggenapi tujuan hidup Anda. Ada beberapa orang Kristen yang bisa disebut sebagai musafir karena mereka tidak pernah bergerak maju. Pendalaman. Bagaimana nama itu lagi? 1 Tawari 18 ayat 16. Panitera Daud yang bernama Sausa dalam 1 Tawari 18 ayat 16 juga disebut sebagai Seya dalam 2 Samuel pasal 20 ayat 25 dan Shisa dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 3. Kemungkinan variasi dalam ejaan tersebut disebabkan karena nama tersebut bukan berasal dari kata Ibrani, sehingga menghasilkan transliterasi yang berbeda. Dosa melakukan sensus. 1 Tawari pasal 21 ayat 7 dan 8. Mengapa keinginan Daud untuk melakukan sensus dianggap sebagai dosa? 1 Tawari 21 ayat 7 sampai 8. Bukankah menghitung populasi diizinkan dalam hukum perjanjian lama dan bahkan disebutkan dalam kitab Bilangan? Ternyata, niat Daud dalam melakukan sensus tersebut didorong oleh ketergantungan dan kebanggaan dalam kekuatan militer, bukan ketergantungan dan keyakinan pada kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, tindakan Daud dianggap melanggar prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan membuatnya berdosa. Meskipun sensus dilakukan dalam perjanjian lama, niat dan motivasi di balik tindakan tersebut tetaplah penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.